saya punya konsep begini Pak, saya tidak akan bersikap sebelum saya mendengar. Saya mendengar dulu, saya melihat dulu, baru saya menilai. Ya kan? Kenapa? Ini saya jadikan bahan proses berpikir. Saya setelah mendengar, semua saya korek di usaha itu. Saya dengar, dikasih keterangan bahwa ini perusahaan besar internasional. Oke, ini begini. Pekerjaannya begini ya. Kemudian, udah saya paham lah. Tapi saya belum melihat kebenarannya. Benar nggak dia punya kantor? Kasih alamat saya. Saya datangi Pak. Saya datangi di Jalan Sudirman. Ternyata gedungnya ada 6 gedung tinggi-tinggi Pak. Perusahaan itu. Dan gedungnya namanya World Trade Center. Mungkin kalau dengar World Trade Center pernah dengar berita di Amerika sana, di New York Pak, ditabrak pesawat teroris ya. Pernah dengar ya? Tahun 2011 atau 2015. Nah, di Jakarta ada 6 gedung. Saya sudah melihat. Kemudian untuk meyakinkan, saya temui para atasan-atasan yang ada di gedung itu. Saya kan dengar dari bawahan. Para leader dan bawahannya silaturahmi. Ya. Dan kebetulan memang saya undang, dia, saya minta. Kemudian saya ke sana ngobrol. Nah, sebetulnya waktunya sangat mendesak waktu itu sayangnya. Saya diminta supaya kalau bisa ngobrol-ngobrol dulu di kantor, di ruang, sama semua pegawai yang ada, supaya kita lebih detail. Nah, saya waktu itu waktunya mepet karena saya datang mbak siang. Saya datang dikasih makan. Karena pas kebetulan waktu istirahat makan siang. Saya datang di kantor itu 8 orang ya, 8 orang kan belum. 8 orang sama sopir. Kasih makan. Tidak mau cuma makan. Sambil ngobrol-ngobrol. Nah, harusnya tadi mau bicara yang lebih serius. Tapi kan di dalam ruangan di kantor. Kalau tadi kan kita enak sama-sama. Nah, karena di sini pas mau ada acara malam itu rapat panitia, ibu-ibu udah terlanjur belanja, belum ada yang masak gitu loh. Akhirnya saya pulang. Tapi kan setidaknya saya sudah mendengar dan sudah melihat. Nah, ini sekedar informasi ya. Sehingga saya berani membuat woro-woro pada para jamiah dan para jamaah. Mohon kehadirannya hari libur. Mohon kehadirannya pada duhur. Dan kurang pukul 13 sampai dengan selesai. Ya kan, bersilaturahmi. Ya kan, tema bidang usaha dan pengembangan ekonomi tanpa modal. Tanpa modal Pak, boleh dicek kayaknya masih ada itu di grup. Jadi temanya kita silaturahmi ngopi bareng. Silaturahmi ngopi bareng dengan tema bidang usaha dan pengembangan ekonomi. Ini bidangnya yayasan bukan? Ya. Jadi yang saya lakukan untuk kepentingan pribadi saya apa untuk jalannya yayasan? Yayasan. Untuk pribadi saya udah nggak masuk kriteria. Karena kesepakatan usia dibatasi. Saya tidak masuk. Yang bisa masuk dalam urusan kerjasama itu dari usia 18 sampai 59. Bidang ekonomi, bidang usaha dan pengembangan ekonomi di yayasan. Nah, di kantor itu yang diterima usia 18 sampai 59 tahun. Saya udah 68. Terus yang saya lakukan apakah untuk pribadi saya? Oh tidak. Di yayasan ada jamiah dan ada jamaah. Yayasan saya dirikan buat apa? Saya ada kepentingan? Enggak ada. Saya paling waktu tinggal berapa sih kalau dihitung usia?
supaya jamiah ke depan itu sudah punya kendaraan. Tapi begitu tuh ada respon jamiah. Nah ini loh yang kadang-kadang yang kita kadang-kadang membuat pemikiran, sadar nggak sih jamiah ini? Terus para jamiah ini paham nggak tentang kejamiahannya? Terus apa jamiah itu nggak ngerti kalau jamiah itu otomatis pengurus yayasan gitu kan? Dari awal sepakatannya gitu kan? Jamiah otomatis pengurus yayasan yang dibagi-bagi di dalam bidang-bidang itu. Nah harusnya dalam kehidupan berjamiah itu ketika ada sesuatu disangkuyung minimal memberi support, paling rendah-rendahnya mendoakan semoga diberi kelancaran. Nggak ada. Nggak pakai modal Pak, asal mau dapat penghasilan. Ini peluang untuk mendapat, dari itu saya tulis di situ, peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa mengganggu aktivitas yang sudah ada, plus peluang bagi para pencari kerja. Nah, kita kerjanya apa? Kita di bidang jasa di kitanya. Di yayasan kita ini, kita hanya sebagai pemilik jasa. Di sana yang di WTC itu sebagai pengguna jasa, kita yang menyediakan jasa. Gitu loh. Jadi di WTC itu ada PT Asuransi Allianz Life Syariah. Jadi asuransi Allianz Syariah, asuransi syariah Allianz itu. Nah, gedungnya di situ nasional. Nah, di sana kerjasamanya dengan kita, yang terpenting kita sebagai pemilik jasa. Di sana pengguna jasa. Karena kita pemilik jasa kan kita hanya bermodal apa Pak? Tenaga. Dan tenaga pun tidak disuruh gotong-gotong sakarung apa, tidak perlu bawa gotong-gotong apa-apa. Hanya modal kemauan. Nah, jadi karena saya di bidang asuransi, kita nggak suruh jualan asuransi, bukan disuruh cari nasabah. Lucu kan? Ini aneh nih zaman kalau itu. Kita tidak jualan, padahal dia punya produk. Produknya asuransi syariah. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, ada asuransi pelindungan, banyak lah kalau produknya. Kita nggak perlu kan menghafalkan produk itu. Gitu. Kita hanya dikasih tahu tentang Allianz. Nah, supaya kita menceritakan kepada teman kapan aja sambil jualan ketemu temen, nih ada informasi nih, barangkali mau cari kerja sambilan. Kalau ada nih informasi nih, kalau mau nyari kerja datang aja ke Padepokan. Oh coba bilang aja datang aja ke Padepokan, nanti saya yang jelasin. Enggak disuruh beli, enggak disuruh jualan, enggak disuruh keluar modal, enggak disuruh ngeluarin uang pendaftaran. Walaupun awalnya ada uang pendaftaran itu, tapi ini sekarang tidak. Artinya lisensi. Lisensi itu salah satu bentuk izin ya untuk menggunakan hak cipta sebetulnya, hak paten untuk digunakan sebagai pengembangan ekonomi. Kalau kita pakai gitu aja kan kita bisa dituntut. Tapi dengan adanya lisensi, karena memang kita diizinkan menggunakan itu untuk usaha kita. Sekarang udah nggak pakai lisensi, tetapi kita bekerja menggunakan jasa kita digunakan oleh dia. Jadi otomatis dengan kita mendaftar dengan persyaratan yang memasukkan data kayak orang lamar kerja gitu ya, nanti ada formulir yang harus diisi, data-data itu masuk, kemudian setelah diakui, nah kita bekerja tuh, dikasih tahu cara kerja, nanti saya kasih tahu gitu. Besok mulai actionnya apa yang saya kasih tahu sampean ceritakan ke orang,
Kamu udah kerja di mana? Oh, kerja ini dong. Nah, mau nggak cari penghasilan tambahan? Nggak perlu modal. Apa? Ada di sana tuh nanti itu di tempat pengajian saya kan ada yayasan, itu ada bidang usaha dan pengembangan ekonomi. Datang aja ke sana nanti kalau itu persyaratannya apa nanti bagaimana dijelasin di sana. Udah begitu toh. Udah begitu toh. Enak kan Pak? Kalau orangnya minta itu lagi Pak, Ya. itu enggak. Gimana cara dapatnya duit? Penghasilan otomatis kan duit. Iya. Ya, Justru gimana? nanti dijelasin. Ya. Jadi caranya begini. Setelah sampean terdaftar, sudah di apa namanya ya? Sudah anggaplah menjadi anggota daripada kalian. Ya, di sana kan sampean nggak perlu absen ke kantor kan? Nggak perlu absen ke kantor kan? Jadi bagaimana perusahaan tahu sampean kerja kan gitu? Nah, nanti perusahaan tahu kalau sampean kerja, kalau terbukti sampean sudah menginformasikan kepada 12 orang. Saya misalnya ngomong jenengan kirim data. Ya Pak, saya mau ikut. Saya ke Pak Jul, ya Pak, saya ikut. Saya ke Mas Lamat, iya Pak ikut. Sampai 12 orang. Blek, dapat bayaran kita. Satu orang dikasih 50.000. Kali 12. 600.000 plus jenengan sebagai pemegang polis yang nilainya antara 500 sampai 575. Kalau klaim baik yang polis pemegang polis itu nanti kalau klaim yang bisa ngeklaim nanti ketika satu klaim meninggal dunia, kedua meninggal dunia karena kecelakaan, ketiga sakit kritis, keempat cacat tetap. 4 ini itu senilai 500 juta. Pak, itu ini deh, apa yang itu dia yang udah daftar itu apa termasuk dia ikut asuransi maksudnya? Tidak. Cuma daftar aja. Kalau kesamaan ikut asuransi tiap bulan harus bayar. Ada produknya. Kamu mau ikut asuransi apa? Cuman ketika kita sudah bekerja, itu asuransi yang nanggung perusahaan. Otomatis sampai pemegang polis. Pemegang polis itu orang yang berhak menerima hak perlindungan. Makanya ketika kita sudah pegang polis, otomatis kita pemegang asuransi dan kita tidak perlu bayar. Nah, gimana Pak? Yang nggak paham Pak? Saya nggak perlu bayar. Mama ngajak perusahaan ini nggak bayar, ngajak itu nggak bayar, ngajak ini nggak bayar semua. Iya nggak bayar, tapi kerja. Loh, nggak kerja ya orang lah, masa pengen bayaran nggak mau kerja ya lucu ah. Ya, bekerja dulu baru berharap gitu loh. Iya. Iya. Tapi yang kita ajak kan nggak setoran seperti orang. Enggak setoran, makanya nggak ada modal. Kalau setoran ada modal, belas. Nah, cuma kirim data. Nah, ini kan udah 12 nih. Kan ini pengen dapat bayaran kan? Sampai pengen dapat bayaran, kerja. Cerita tok kayak aku mau. Neng wong rolas. Ini Kadepokan udah berjalan nggak ada? Mungkin Pak Jamaah kan lebih dari 12. Iya lebih. Ini udah ada kinerjanya nggak? Udah ada. Itu yang saya bilang. Saya sudah berusaha serius. Saya keluar modal kalau saya. Saya kan harus bawa mobil, bawa apa ya kan? Tenaga saya, jamaah belum respon. Padahal saya udah woro-woro. Nah, ini yang perlu ditindaklanjuti. Ya? Ini yang perlu ditindaklanjuti jamaah. Jamaah, monggo. Nah, nanti kapan-kapan ayo kumpul tak jelaskan secara detail. Kok perusahaan bisa untung? Padahal jelas-jelas perusahaan mengeluarkan biaya untuk membayar kita. Dan nanti kalau sampai misalnya saya udah 12 kan, terus ini bekerja, yang 12 orang ini bekerja,
saya nggak bekerja lagi kan. Kalaupun saya bekerja membantu anak buah saya, karena saya udah 12 kan. Kalaupun saya bekerja, saya dalam rangka gotong royong berbagi di pinjaman saya, dan saya akan tetap bekerja. Dan walaupun saya tidak terdaftar, saya tetap bekerja. Karena apa? Anak saya daftarkan, mantu saya daftarkan. Nah, itu kan jamiah belum. Tak jelaskan, ayo nanti kumpul jamnya, tak jelaskan yang urusan bidang usaha dan pengembangan ekonomi. Nanti setelah 12 ini, Mas. Begitu ini Pak Kalimi kerja udah dapat 1 orang atau 2 orang. Pak Jul dapat 3 orang karena relasinya banyak. Apalagi Pak Jul ngajak istrinya gitu ya. Terus istrinya ngajak lagi orang. Ya, misalnya orang-orang yang 12 ini ngajak orang, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, dapat 4. Ini dihitung. Jumlahnya berapa ini generasi sampean? Kok ada 20 orang atau 5 orang baru saya dapat bayaran 125.000. Dihitung 1 orang generasi ini 25. Ya, ini untuk membuktikan Pak ya, untuk membuktikan supaya yang lain mantap. Dimulai dari Pak Yai ngajak ntar kita jamaah berapa orang, ayo hasilnya kan terbukti enggak? Iya. Kalau terbukti kan orang bisa, oh memang iya, benar nih. ayo kita buktikan. Ya. Ayo kita buktikan. Siapa besok yang menembak Pak Yasir? Bakal ini usianya berapa? 50 berapa? Saya 4. Nah bisa. Pak Jul berapa? Pak Jul? 52. 52 ya? Bisa. Masih bisa, Mbak Mas Slamet? 50. Nah, nanti saya kasih formulir, tolong datanya diisi. Ora usah biaya apa-apa. Saya yang nanggung semuanya. Tidak teman-temannya ntar. Enggak, itu kan. Dan nanti ayo kita kumpul. Yayasan. Dan setelah itu, yayasan nanti jadikan kantor yang bidang usaha dan pengembangan ekonomi, sehingga sampean nggak perlu ngantor ke Jalan Sudirman. Paham, Mbak? Nggak perlu ngantor ke Jalan Sudirman, ngantor ke Padepokan. Kapan? Yuk kapan aja awam senggang ngantor. Ini Pas khusus di DKI apa bisa di seluruh Indonesia? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Belum internasional perusahaannya, Pak. Miliknya orang Jerman. Bisa cepat. Saya bicara, kan saya bilang, saya harus mendengar, saya harus melihat, menyaksikan, dan saya memastikan. Nah, ayo kita buktikan. Kurang piye? Simpel. Dengan kata lain, kalau mau simpel, kita ini cuma disuruh jadi bintang iklan berjalan. Makanya perusahaan berani. Dengan saya bicara dengan 12 orang, Alian dikenal 12 orang. Nanti 12 orang masing-masing kok bicara ke 12 udah 144 orang kenal Alian. Nek seluruh Indonesia, usaha Indonesia bisa kenal Alian. Nek dia bayar iklan berapa? Rasional? Itu enggak per bulan dapatnya Pak ya? Sekarang Apanya? 12 orang udah dapat gitu aja. Tidak. Apa per bulan? Nanti bisa tiap hari sampai dapat malah. Kalau sudah aktif, sampai nggak perlu itu, sampai udah menjadi leader. Adanya yang penting, ayo kita kumpul, ya kan, melayani bawahan kita, mengarahkan karena dia mungkin belum mengerti, kita yang mengarahkan. Nah, kalau sewaktu-waktu mau ikut training, kita antarkan ke kantor atau kita kasih alamat supaya dia berangkat ke kantor sendiri. Kan dia udah punya IP, udah punya bukti sebagai anggota Alian. Gimana coba? Gini Pak, saya tertarik kenapa? Karena saya memang sudah itu ya. Kalau kita melihat di Al-Quran, itu kan ada ayat yang bunyinya kira-kira Inna woha la yugoyiru ma bi kaumin hatta yugoyiru bi
bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu mau merubah anfusnya, jiwanya, kepribadiannya.